Where's the instrument? Wow. Nailed me down in the wrong place. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk momen konser musik paling berpengaruh dan paling banyak dibicarakan sepanjang masa. Nomor 10, Nirvana Unplugged. Melihat Nirvana menyingkirkan alat musik elektrik mereka dan tampil dengan versi yang lebih tenang seharusnya terasa aneh. Tapi hasilnya justru luar biasa. Setelah perilisan album In Utero yang menunjukkan perubahan gaya bagi band ini, mereka tampil dalam acara MTV Unplugged yang membawa eksperimen mereka ke tingkat berikutnya. Entah bagaimana, lagu-lagu grunge khas Nirvana terdengar bahkan lebih kuat dalam versi akustik. Lagu-lagu cover yang mereka bawakan pun langsung dianggap sebagai karya klasik modern. Saat ini, mungkin tidak banyak orang mendengarkan lagu blues lawas, tapi hampir semua orang tahu lagu In the Pines lewat versi Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? Sayangnya, Kurt Cobain meninggal hanya beberapa bulan kemudian, meninggalkan salah satu album live terbaik sepanjang masa. Nomor 9, Michael Jackson menampilkan Moonwalk untuk pertama kali. Bisakah kamu bayangkan dunia tanpa Moonwalk? Michael Jackson benar-benar membuat seluruh dunia tercengang saat membawakan lagu Billie Jean di acara TV spesial ulang tahun ke-25 Motown. Jutaan orang menonton hanya untuk melihat apa yang akan dilakukan MJ, dan dia tidak mengecewakan. Setelah bagian chorus kedua, Jackson melakukan gerakan dansa yang seolah menentang hukum fisika, berjalan ke depan tapi meluncur ke belakang. Walaupun banyak yang mengira Jackson menciptakannya, gerakan ini sebenarnya dikembangkan oleh Jeffrey Daniel dari grup R&B Shalamar. Namun versi Jackson yang kemudian dikenal sebagai Moonwalk lah yang menjadikannya salah satu tarian paling ikonik dalam sejarah. Semua itu dimulai dari penampilan legendaris di Pasadena Civic Auditorium. Nomor 8, Led Zeppelin di Royal Albert Hall. Tidak ada yang bisa menandingi Led Zeppelin di masa keemasan mereka, dan tidak ada penampilan yang lebih sempurna untuk menggambarkan puncak kejayaan mereka selain konser megah di Royal Albert Hall tahun 1970. Band ini memang sempat dikenal tampil agak berantakan di tahun-tahun berikutnya, sebagian karena pengaruh penyalahgunaan zat. Namun malam itu, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, dan John Bonham tampil hampir tanpa cacat. Daftar lagu mereka mencakup karya terbaik dari 3 album pertama Zeppelin. Walaupun sebagian orang berpendapat album terbaik mereka belum keluar pada saat itu, banyak yang setuju bahwa inilah penampilan panggung terbaik mereka sepanjang karir. Nomor 7, Johnny Cash tampil di Folsom Prison. Ketika Johnny Cash memutuskan untuk merekam album live di dalam penjara, label rekamannya jelas tidak antusias. Cash sudah mencoba mewujudkan ide ini selama bertahun-tahun, namun baru mendapatkan izin setelah karirnya menurun drastis. Dianggap sudah melewati masa kejayaan dan terganggu karena penyalahgunaan obat, Cash justru bangkit lewat album At Folsom Prison. Penampilan ini tidak hanya menghidupkan kembali karirnya, tapi juga membuat masyarakat melihat sisi manusiawi para narapidana. Dengan lagu-lagu bertema kejahatan dan kehidupan di penjara, Cash berhasil membangun koneksi emosional dengan orang-orang yang dilupakan dunia luar. Nomor 6, Elvis di Milton Berle Show. Penampilan Elvis Presley membawakan Hound Dog di Milton Berle Show tahun 1956 membangunkan seluruh generasi dan menunjukkan arah baru dunia musik. Begitu Elvis mulai bernyanyi dan menari, seolah ada sesuatu yang supranatural yang mengalir darinya. Hound Dog juga menjadi pilihan lagu yang sempurna, dengan setiap chorus memberinya ruang untuk menggoyangkan tubuhnya dengan energi luar biasa.
Tentu saja, penampilan ini memicu kontroversi besar di kalangan konservatif yang khawatir anak muda akan memberontak terhadap norma sosial. Sayangnya bagi mereka, itulah yang terjadi. Momen ini menjadi titik balik besar dalam sejarah musik rock and roll. Nomor 5, Jimi Hendrix membawakan The Star-Spangled Banner. Jimi Hendrix melakukan hal-hal yang belum pernah tertandingi sejak era 60-an menggunakan gitarnya. Salah satu aksi legendarisnya adalah ketika ia memainkan lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star-Spangled Banner, di Woodstock tahun 1969. Memang, hanya ada satu orang dengan satu gitar, tapi dari permainannya, kamu bisa mendengar penghormatan patriotik yang kompleks. Suara pesawat, bom, dan tembakan yang ia tirukan dengan gitar ditafsirkan sebagian orang sebagai bentuk protes terhadap Perang Vietnam. Apapun maknanya, penampilan ini memicu kontroversi besar pada masanya, dan itu tidak mengejutkan. Namun di antara banyak momen ikonik dalam festival itu, ini tanpa diragukan lagi adalah yang paling monumental. Nomor 4, The Beatles tampil di atap Apple Corp. Sebenarnya kami bisa saja memilih debut legendaris mereka di Amerika lewat The Ed Sullivan Show atau penampilan memekakan telinga mereka di Shea Stadium tahun 1965. Tapi tidak ada pertunjukan The Beatles yang lebih beresiko daripada comeback mereka tahun 1969 di atap gedung Apple Corp. Setelah lama vakum dari panggung, mereka ingin melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Alih-alih tur keliling dunia, mereka justru tampil di tempat terbuka hingga menarik perhatian polisi. Tapi bukan hanya aksinya yang ikonik, musiknya pun luar biasa. John, Paul, George, dan Ringo bersama pemain keyboard Billy Preston menampilkan set yang kini dianggap sebagai salah satu penampilan live terbaik sepanjang masa. Dan tragisnya, itulah konser terakhir mereka. Nomor 3, Prince di Super Bowl. We are gathered here today to get through this thing called life. Oh no, let's go. Michael Jackson memang mengubah pertunjukan paruh waktu Super Bowl menjadi konser megah pada tahun 1990-an. Namun kesempurnaan sesungguhnya datang dari Prince pada tahun 2007. Penampilannya di Super Bowl 41 hingga kini dianggap sebagai standar tertinggi bagi semua artis setelahnya. Bukan hanya produksi dan koreografi yang luar biasa, tapi kualitas musikalitas Prince juga berada di level yang jarang tersentuh. Lagu-lagu seperti Let's Go Crazy dan Baby I'm a Star dibawakan bersama medley cover lainnya. Namun, momen tak terlupakan datang ketika ia menyanyikan Purple Rain di bawah hujan deras yang tiba-tiba turun. Seolah alam semesta pun ikut berkolaborasi. Sungguh momen yang nyaris terlalu sempurna. Nomor 2, Bob Dylan beralih ke musik elektrik di Newport Folk Festival. Sulit membayangkan betapa mengejutkannya ketika ikon utama gerakan musik folk 1960-an memutuskan untuk mencoba musik rock elektrik. Tapi Bob Dylan tidak benar-benar meninggalkan akarnya. Ia justru membawa band elektriknya langsung ke festival yang membesarkan namanya, menciptakan salah satu perubahan arah terbesar dalam sejarah musik. Ada banyak versi tentang bagaimana reaksi penonton saat itu. Tapi sebagian besar setuju bahwa meski banyak yang menikmati versi rock dari Like a Rolling Stone dan Maggie's Farm, ada juga yang marah dan kecewa. Apapun reaksinya, momen itu menjadi titik balik penting dalam sejarah musik dunia. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Beyoncé di Coachella. Tingkat baru dari kemewahan dan panggung spektakuler hadir di Coachella.
David Bowie mengakhiri era Ziggy Stardust. Salah satu pengumuman paling mengejutkan di atas panggung dalam sejarah musik. When you walk past the cafe, you can't eat when you've lived too long. The Who di Isle of Wight Festival. Rock and roll mentah dan tanpa filter dibawakan dengan penuh keahlian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1. Queen di Live Aid. Bisakah ada yang lebih megah dari penampilan Queen di Live Aid? Begitu Freddie Mercury dan kawan-kawan naik ke panggung Wembley, mereka langsung menguasai seluruh penonton. Selama 20 menit berikutnya, mereka tidak melepaskan kendali itu sedikit pun. Dalam waktu sesingkat itu, mereka berhasil membawakan beberapa lagu terbesar mereka dengan intensitas yang jauh melampaui versi rekaman. Ketika We Are The Champions menutup pertunjukan, penonton seolah belum siap untuk berpisah. Hari itu, Freddie Mercury memberikan arti baru bagi kata showmanship dan mengukir salah satu momen paling abadi dalam sejarah musik. Jadi menurut kamu, yang manakah penampilan musik paling hebat sepanjang masa? Tulis pendapatmu di kolom komentar.